singa, tikus, dan beruang pengantuk. Alkisah, pada sebuah hutan lebat hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya. Sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak Beruang! Halo Pak Beruang! Musim panas sudah tiba. Kok bisa bangun sekarang? Namun, si beruang tetap tidak bangun. Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. "Ada apa, tikus mungil? Mengapa kau bersedih?" Aku bingung teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang dia belum mau bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring, sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telinganya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Raja hutan, maaf telah membangunkanmu. Aku memohon bantuanmu. Kau bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar karena ia tak mau bangun dari hibernasi. Aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil tak berguna sepertimu. Aku ini Raja Hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus. Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya karena ia adalah si raja hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak Singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa dan melihat sejumlah kutu kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Tubuhmu berkutu. Izinkan aku membantumu. Wah, bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa, tak peduli dengan kata-kata tak sopannya. Apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya. Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar.
Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat, tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Wow. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak Singa, segeralah keluar dari air, aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Gatanya sudah hampir dapat diatasi, Pak Singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah kubereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak Singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa si raja hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu. Hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar. Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar goa. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mungil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu.